Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kepada teman-teman pioner yang belum klik petirnya, silahkan dibuka akun Pi Network-nya, kemudian diklik petirnya. Seperti biasa, kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan hari ini di beranda Pi Network masih belum ada perubahan ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bukan akan membahas tentang tampilan yang ada di beranda Pi Network ya. Namun di sini kita akan membahas update dan berita terbaru dari Pi Network. Oke, di sini ada keterangan para ahli menyoroti 10 tantangan yang dihadapi ambisi GCV jaringan Pi pasca peluncuran Open Mainnet. Nah, lagi-lagi di sini yang dibahas adalah GCV dari Pi Network ya, yaitu sebesar $314.159 atau setara 4 miliar lebih ya. Dalam diskusi panel baru-baru ini yang menampilkan pakar ekonomi dan mata uang kripto, muncul kekhawatiran tentang potensi perjuangan Pi Network untuk mencapai nilai konsensus global atau GCV yang sangat dinantikan sebesar $314.159 setelah peluncuran mainnetnya. Oke, jadi ini ada kegelisahan ya teman-teman ya, atau kekhawatiran tentang potensi perjuangan Pi Network untuk mencapai harga GCV ya. Terlepas dari basis pengguna proyek yang berdedikasi, para ahli menekankan 10 faktor utama yang mungkin menimbulkan tantangan untuk mencapai target ambisius ini. Nah, di sini ada 10 faktor utama ya yang mungkin menimbulkan tantangan untuk mencapai GCV dari Pi Network tersebut. Nah, yang pertama di sini ada kurangnya permintaan pasar. Keraguan diungkapkan mengenai kemampuan Pi Network untuk menghasilkan permintaan pasar yang signifikan untuk token aslinya pasca peluncuran mainnet, karena tidak adanya utilitas yang terbukti dan kasus penggunaan yang menarik di luar jaringan itu sendiri. Oke, ini kekhawatiran yang pertama di sini adalah kurangnya permintaan pasar ya. Makanya jika GCV ingin terlaksana maka harus melakukan banyak permintaan di pasar ya teman-teman ya. Jadi harus banyak yang mengadopsi Pi Network. Kemudian yang kedua di sini ada efek jaringan yang terbatas. Kekhawatiran muncul mengenai kecukupan efek jaringan Pi Network untuk mendorong adopsi secara luas dan menghasilkan nilai yang diinginkan. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada kurangnya pertukaran dan likuiditas. Tidak adanya daftar bursa yang luas dan likuiditas yang memadai untuk token Pi disorot sebagai potensi keterbatasan dalam mencapai GCV yang ditargetkan. Oke, di sini kekhawatiran yang ketiga adalah kurangnya pertukaran dan likuiditas. Sebagaimana kripto-kripto lainnya, pasti ada likuiditasnya ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat di sini ada kondisi pasar yang bersaing. Para ahli mencatat bahwa Pi Network mungkin menghadapi persaingan ketat dari mata uang kripto yang sudah mapan di pasar mata uang kripto yang sangat kompetitif. Nah, ini di sini yang keempat adalah kondisi pasar yang bersaing. Jadi banyak orang yang mengkhawatirkan Pi Network ini mungkin menghadapi persaingan yang ketat ya. Ya mungkin ketakutan-ketakutan saja ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima di sini ada ketidakpastian peraturan. Perkembangan peraturan dan potensi hambatan hukum diidentifikasi sebagai tantangan potensial bagi jaringan Pi yang berdampak pada potensi pertumbuhan dan pencapaian GCV. Nah, ini yang kelima adalah ketidakpastian peraturan ya teman-teman ya, atau potensi hambatan hukum. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kurangnya skalabilitas. Kekhawatiran muncul mengenai kemampuan Pi untuk menskalakan secara efektif dan mengakomodasi basis pengguna yang terus bertambah tanpa batasan teknis atau masalah kinerja.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada persepsi dan kepercayaan investor. Kemudian di sini yang selanjutnya persepsi dan kepercayaan investor. Pentingnya komunikasi yang transparan, peta jalan yang jelas, dan struktur tata kelola yang kuat untuk membangun dan menjaga kepercayaan investor. Kemudian yang selanjutnya di sini ada volatilitas pasar dan faktor ekonomi. Para ahli menunjukkan bahwa fluktuasi pasar, faktor ekonomi, dan kondisi keuangan yang lebih luas dapat mempengaruhi kemampuan PAI untuk mencapai dan mempertahankan GCV yang ditargetkan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kurangnya integrasi dunia nyata. Tidak adanya kemitraan atau kasus penggunaan yang signifikan di luar jaringan disorot sebagai potensi hambatan dalam pencapaian GCV. Kemudian yang terakhir di sini ada tantangan pengembangan dan eksekusi. Pengembangan yang efektif, pembaruan yang tepat waktu, dan mengatasi tantangan teknis ditekankan sebagai hal yang penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan PAI Network. Meskipun kekhawatiran ini disuarakan selama diskusi, PAI Network masih memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini dan berkembang. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar ketakutan saja. Meskipun begitu, PAI Network masih memiliki potensi untuk mencapai GCV-nya ya. Keberhasilan akan bergantung pada kemampuan tim untuk mengatasi masalah ini, beradaptasi dengan kondisi pasar, dan secara aktif terlibat dengan komunitas untuk menumbuhkan kepercayaan dan kegunaan token PAI.